Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya tidak secara langsung berbicara tentang spesial secara khusus tentang Indrayon atau TPL, sekalipun di sana sini juga saya akan menyinggungnya. Saya lebih mau mengajak percakapan kita sekarang memperhatikan bagaimana sebetulnya gereja harus bersikap dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Saya lebih mengajak kita untuk melihat sebuah keadilan ekologis yang sangat kita butuhkan saat ini di tengah ancaman kiamat ekologis. Gereja-gereja di Indonesia khususnya PGI selalu menggunakan krisis ekologis. Kita sekarang ini sedang berada pada krisis ekologis itu. Nah, saya mau mulai dengan kampung halaman kita yang begitu hijau dan indah ini. Kalau kita perhatikan semua para petani dengan wajah yang cerah, ya begitu indah dan tenang. Danau Toba ini juga begitu kita nikmati. Tapi itu semua tinggal kenangan, ya. Ini semua tinggal kenangan itu. Semua keindahan-keindahan ini tinggal kenangan. Sejak hadirnya kawan-kawan yang suka membawa lodging kemana-mana dengan yang terjadi dengan hutan-hutan kita dirambah begitu rupa, truk memasuki desa-desa kecil, bahkan jalan-jalan kampung dimasuki dengan truk dengan tonase yang luar biasa beratnya, mulai pembakaran hutan dan pengangkutan yang luar biasa. Ini pemandangan sehari-hari sejak lama dan ini menjadi keseharian kita. Hutan tropis yang tadinya banyak dengan kekayaan pohon-pohonan yang beragam sekarang menjadi monokultur dan dalam hal ini eukaliptus. Saya dua punya keberatan terhadap ini. Pertama, eukaliptus itu tanaman pendatang, tentu saja dia punya cirinya sendiri ya. Tapi yang kedua, monokultur ini kan punya problemnya sendiri. Monokultur ini tidak ramah terhadap lingkungan. Tapi Tapanuli Tanah Batak sekarang sangat monokultur dengan eukaliptus ini. Dan dampak-dampak yang diakibatkannya saya punya data-data yang cukup banyak. Saya mau ingatkan teman-teman, jangan lupa sejarah. Ya, paradigma baru katanya oleh TPL, saya masih sanksi karena kenyataan yang kita lihat masih tidak terlalu jauh berbeda. Walaupun gambar ini masih gambar dari masa Indrayon ya, tapi keadaannya nggak jauh berbeda. Longsor di berbagai tempat masih terjadi sekarang, bahkan banjir di Parapat. Longsor dan banjir di Parapat itu masih belum terlalu lama, masih kemarin gitu. Itu kan akibat dari semua perambahan hutan ini. Belum lagi bau tak sedap, ini nggak bisa kita pungkiri, perambahan hutan milik Kemenyan dari Spitu Huta dan Desa Pandumaan, konfliknya yang baru berakhir sesudah keputusan Mahkamah Konstitusi yang redistribusi tanah terjadi di sana. Tapi ini juga akan makan banyak korban. Beberapa petani di sana juga sempat dipenjara, dibawa ke Tanjung Merawa, Mabes Polda Sumatera Utara. Beberapa penduduk. Belum lagi pencemaran air yang disebabkan oleh PT TPL di sekitar hutan Kemenyan, ya, areal perladangan yang habis dibuldoser oleh mereka. Ini lagi-lagi longsor dan banjir bandang. Ini gatal-gatal juga di Desa Siruar. Memang ini terjadi tahun 2008, tapi perbaikan Kera ini saya nggak tahu kondisinya sekarang. Saya mendapat informasi dari pendeta Faber Manurung bahwa di kampung mereka kondisinya juga, kondisi alam sekitar juga masih sangat merisaukan. Ini gatal-gatal yang diakibatkan oleh mereka. Ya, terjadilah alih fungsi hutan yang saya sebut tadi, hutan tropis menjadi monokultur. Akibat langsungnya adalah penderitaan kita semua, bencana alam, banjir dan longsor dan sebagainya, tetapi juga ikut menyumbang bagi pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global ini kan juga diakibatkan oleh efek rumah kaca akibat dari salah satunya ya tanaman monokultur tadi. Jadi artinya kita ikut menyumbang bagi pemanasan global dan perubahan iklim ini. Kelihatannya ini terlalu jauh dari kita, tapi sebetulnya tidak. Dia ada di sekitar kita yang mengakibatkan musim kemarau berkepanjangan, bahkan terjadi anomali iklim. Ya. Pola musim tanam juga menjadi tidak tahu kita kapan harus dimulai, kapan sekarang para petani memulai musim tanam karena perubahan musim ini. Juga serangan hama yang tidak terduga yang muncul akibat dari perubahan iklim ini, terjadi mutasi gen. Bahkan COVID-19 ini kan juga bagian dari mutasi gen, dari mutasi virus corona yang berubah-ubah sampai ke COVID-19. Dan sekarang COVID-19 juga mutasi gen lagi. Artinya semuanya ini kan habitat kehidupan kita terganggu kan akibat ulah kita manusia, kan? Penyakit, epidemi dan semuanya. Nggak bisa kita pungkiri, kita ikut di dalamnya. Dan tanah Batak ikut menyumbang terhadap kerusakan dunia ini, terhadap rusaknya habitat kehidupan dan munculnya akibat penyakit-penyakit epidemi yang sekarang berlangsung. Tanah Batak ikut menyumbang dengan perubahan hutan tropis menjadi monokultur itu. Nah, ini diakibatkan oleh pola pembangunan di negeri kita yang memang dalam waktu yang cukup lama dulu sangat bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Dan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi ini, tata ruang di Republik ini kan kacau sekali.
Bisa aja negara ini tiba-tiba mengklaim ini adalah hutan negara, lalu dibuat foto dari udara yang begitu jauh dari daratan, membuat daerah ini adalah hutan negara. Padahal di tengah-tengah hutan itu ada pemukiman penduduk. Bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah ada pemukiman penduduk. Dan ketika dia menjadi hutan negara, bisa saja negara seenaknya memberikan konsesi kepada kepada pengusaha-pengusaha. Dan itu yang terjadi. Dan dengan kekuatan sertifikat yang diberikan oleh negara akhirnya selalu kalah berhadapan dengan rakyat yang tidak memiliki sertifikat. Karena memang tanah ulayat tidak memiliki sertifikat. Ini kan problem lagi. Dan konflik-konflik akhirnya muncul antara masyarakat dengan pemilik konsesi tanah diberi oleh Menteri Kehutanan itu di masa-masa Orde Baru. Dan itu berlangsung. Saya kira itu juga yang terjadi dengan Indorayon. Hutan rakyat yang diklaim oleh negara itu banyak diantaranya kampung-kampung ada di sana. Tetapi ya pengusaha Indorayon dan kini TPL mendalilkan bahwa mereka memperoleh ini dari konsesi yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan dan sebagainya. Tapi kita tahulah sejarahnya. Belum lagi teknologi yang tidak ramah lingkungan yang tidak kita sebutkan. Nah ini juga ketidakadilan global. Salah satu kampanye yang harus kita lakukan adalah sebetulnya bagaimana secara global kita menghimbau seluruh dunia untuk stop menggunakan produk dari para pengusaha-pengusaha yang tidak ramah lingkungan, yang merampok tanah rakyat dan sebagainya. Itu bisa konkret kita kerjakan bersama-sama dengan Greenpeace misalnya dan yang lain-lain. Ini bukan soal tidak cinta bangsa, bukan tidak cinta nasionalisme, bukan. Kita sekarang transnasional. Kebangsaan kita itu kan juga harus melihat kemanusiaan dalam kerangka global. Nah, kerakusan manusia yang tidak terbatas ini yang mengakibatkan ini semua gitu. Dan ini kita bekerja di situ sekarang. Dan akarnya adalah kita telah memperlakukan bumi sebagai objek kekuasaan dan mengeksploitasinya semata untuk kepentingan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Dan ketika kita memperjuangkannya, cukup panjang sejarah perjuangan merebut kembali itu semua, kita selalu diperhadapkan dengan alat negara. Dan repot kita, alat negara yang mestinya melindungi negara, melindungi rakyat, selama ini justru melindungi penguasa dan pengusaha. Ini problem kita yang saya kira harus kita